told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Kita sudah lama nggak upload nih teman-teman karena situasi lebaran. Jadi teman-teman maklum aja. Video terbaru ini kita mau melakukan sampling. Seharusnya di tabel manajemen pakan itu kita harusnya sampling di tanggal 9. Tapi karena saya sibuk, sempatnya baru sekarang kita melakukan sampling di tanggal 10 nih ya. Nah di tanggal 10 ini dia itu sekarang di OC73. Nah ikan udah saya puasakan hari ini. Jadi selama dari tebar karantina lalu bioflok dari H1 sampai dengan H73, perlakuan yang saya lakukan di kolam itu nggak ada yang terlalu istimewa ya, tetap seperti biasanya. Pemberian sumber karbon 3 hari sekali, cuman yang terbaru itu tentang pengapuran ya. Jadi pengapuran kita juga mengikuti 3 hari sekali, dan pengapuran yang saya lakukan itu juga mengikuti dari jumlah pakan ya, artinya jumlah N yang ada di dalam pakan. Nah seperti itulah teman-teman. Dan juga yang terbaru mengenai pemberian sumber karbon itu kita melakukan fermentasi dulu, fermentasi molase dan fermentasi kapur dalam satu wadah, lalu kita kasih berdasarkan jumlah pakan. Nah hitungannya per liter. Ini nanti akan saya kasih tahu cara pembuatannya, dan ini lebih simpel cara kerjanya dan menggunakan molase lebih hemat. Gula sekarang lagi mahal, tapi kabarnya sedang turun ya. Sekarang per saknya itu rata-rata harganya 12.000 per kilo. Kalau molase saya bisa beli harganya 5.000. Kalau dia dikali 2 berarti masih 10.000. Nah ada selisih 2.000. Nah jadi kalau kita bisnis komoditi nih teman-teman, itu keuntungannya itu tipis. Nah pasti semua teman-teman itu sudah tahu ya. Jadi biaya sekecil apapun kalau bisa kita hemat itu sebaiknya kita hemat. Seperti contohnya daripada pakai gula putih lebih bagus pakai molase, atau seperti nggak ada CaCO3 teman-teman pakai dolomit. Nah itu bebas. Jadi biaya-biaya itu harus kita kalkulasi dengan baik-baik karena ini mempengaruhi kos produksi. Tapi alhamdulillah teman-teman, sekarang itu harga ikan itu lagi bagus ya, pasarnya lagi bagus-bagusnya ini. Kalau di sini sekarang pasaran untuk diambil tengkulak sekitar 27 sampai 30.000 per kilo. Nah itu tergantung dari tengkulaknya teman-teman ya. Itu untuk di Sumatera Utara teman-teman, karena kita mengikuti harga yang ada di Danau Toba. Nah oke, jadi kita langsung ya. Ini yang akan kita sampling itu adalah kolam B. Dan sedikit info teman-teman, kalau kita itu sudah melakukan panen di kolam A. Jadi sebenarnya ini panennya meleset. Seharusnya saya pengennya ini tunggu 4 bulan ikannya. Dan saya maunya ikan itu panen di size 700 sampai 500 gram, pengen nyoba sampai seberapa lama. Tapi karena stok ikan itu sudah susah sekarang carinya, nah dan harga lagi bagus, terpaksa kita jual kecil ya. Jadi saya melakukan panen pada tanggal berapa ya, mungkin hari Minggu ya kemarin kita melakukan panen di kolam A. Nah untuk yang kolam B ini saya kuras airnya teman-teman, karena biar enak nangkapnya. Soalnya kemarin kita waktu sampling itu susah ya nangkapnya. Sekarang itu sudah saya kurangi hampir 70% airnya, jadi tinggal 30% palingan ini ketinggian 40%. Nah saya juga mau ngasih tahu untuk yang kolam C ini udah sehat. Kita sudah melakukan bioflok, saya pindahin air dari kolam A ke kolam C, itu udah ada seminggu lebih, dan ini nggak ada lagi kematian ikan sudah aman aja. Nafsu makannya bagus, sekarang feedingnya sudah di 5% kembali. Nah oke, kita langsung aja melakukan sampling. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Di sini udah saya siapkan ember-ember dan juga ember isi air untuk timbangan.
Jadi ini timbangan airnya itu 10 kilo teman-teman. Oke, kita langsung tangguh aja ikannya. Oke, kita sudah dapat cukup banyak ini teman-teman, kurasa lebih dari 3 kilo. Nah, ini teman-teman bisa lihat ukurannya dari yang sedang, kecil sampai yang paling besar. Dan kita akan langsung timbang. Ini mulainya startnya dari 10 kilo ya airnya. Oke, teman-teman hitung. Saya cepatkan videonya. Teman-teman bisa buat pengaturan di YouTube, speednya dikurangi supaya teman-teman bisa lihat berapa hitungannya dalam 1 kilo. Nah, oke, kita akan mulai. Nah, hitungan pertama ini kita dapat 1 kilo itu isi 8 ekor. Kita lanjut. Yang kedua kita dapat 1 kilo 7 ekor. Nah, yang ketiga kita dapat hitungan 1 kilo itu ada 8 ekor. Nah, ini untuk yang keempat itu 1 kilo isi 8 ya teman-teman. Tapi ini udah kepenuhan embernya, ini saya lupa ada bolongan. Jadi airnya tumpah-tumpah. Jadi ini kita udah dapat ya ukurannya itu 1 kilo isi 8, terus 1 kilo isi 7 dan 1 kilo isi 7. Oke, kita akan coba hitung. Pertama itu kita 1 kilo isi 8, lalu isi 7 sama isi 8. Nah, kalau kita bagi 4 berarti rata-rata 1 kilo isi 7,5. Nah, jadi dalam 1000 gram kalau dia isinya 7,5 berarti berat rata-ratanya adalah 133 gram. Oke, kita langsung isi di tabel manajemen pakan. Berarti ini tadi 133 gram. Nah, ini gampang, tinggal hapus aja nih. Kita buat 133 gram. Oke. Nah, ini udah berurut teman-teman, langsung. Nah, oke. Kita akan hitung ya berapa ADG-nya ini. Kita save dulu. Kemarin kita sampling itu di sini ya, tanggal 19. Itu 71 sebelumnya. Sekarang 133. Ini selama berapa hari ya? 19 ke sini. Itu ada 22 hari. Nah, sebelumnya itu kita buat dulu 133 dikurang 71 teman-teman. Kurang 71, 62. Terus kita bagi 22 hari. Berarti ADG-nya itu adalah 2,8. Nah, jadi selama 22 hari ini kita berapa kali puasa? Nah, kita dapat 2 kali puasa teman-teman. Dan juga hari ini ya, yang hari ini juga ini 3 dan sama hari ini 4. Nah, jadi dalam 22 hari kita dapat ADG-nya itu 2,8 dan kita melakukan puasa selama 4 kali ya, dapat 4 kali dalam 22 hari. Nah, itu untuk ADG-nya lumayan paten, bibitnya 2,8. Tapi ini enggak rekor ya, rekor saya kemarin itu ADG-nya dapat 3. Kalau ini dapat 2,8 sudah lumayan, cukup bagus. Berarti berat rata-ratanya itu 133. Itu kalau dirata-ratain. Terus kalau untuk yang sekilo 7 tadi berarti itu udah ada yang 142 gram sampai 150 gram. Nah, berarti seekornya udah ada 152 gram. Itu selama 73 hari. Nah, ini 73 hari teman-teman itu dari awal masa karantina. Nah, jadi teman-teman sudah dapat di sini ya. Kalau untuk perkembangan ikan kita dari terakhir sampling ABW 1 lah kita buat, ABW 1 73, lalu sekarang dapat 133 di ABW 3 karena kita sampling yang ketiga. Kalau ABW 0 kemarin dari 8 gram ikannya. Nah, jadi dari ini itu dari masa karantina, teman-teman ingat itu saya karantina itu cukup lama ya, sekitar 2 minggu.
Jadi kalau itu 2 minggu teman-teman, belum lagi waktu pemindahan ya puasanya. Aduh, kita buat aja 2 minggu berarti 14 hari. 73 dikurang 14 hari berarti itu umur 2 bulan 100. Umur 2 bulan dia 150 sampai 133 gram. Lumayan lah teman-teman, tapi kurang ya, karena harapan saya itu dia 2 bulan tuh 200 gram. Jadi kalau 3 bulan dia bisa 300 gram, kalau 4 bulan dia 120 hari dia bisa setengah kiloan. Ini kan masih panjang ya, 73. Nah, kita rencana ini kan dari bibit 8 gram itu 4 bulan ya, dari awal tebar. Berarti masih ada 47 hari lagi, sekitar sebulan lebih. Nah, ini kita akan pantau terus berapa ADG-nya, dan juga nanti saat kita panen, nanti kita akan ketemu FCR-nya. Oke, jadi saya mau mencoba menghitung FCR-nya, FCR perkiraan ya. Jadi tadi rata-rata bobotnya adalah 133 kilo. Kita kalikan total populasi itu 93 kilo, 93,1, 93 kilo lah. Oke, jadi kita coba kurangi dari jumlah pakannya. Kita cari dulu jumlah pakannya teman-teman. Kita akan hitung dari sini berapa jumlah peletnya. Jumlah pelet tuh 76 kilo ternyata. 76,063. Berarti masih ada selisih 17 kilo. Kita akan lihat waktu kita tebar di tanggal 25 setelah selesai karantina, kita pindahin dia. Ini tebar tanggal 25 Februari. Itu ada 18,9 kilo. 18,9 kilo. Berarti ini masih ada minus 1,8 kilo ya dari berat totalnya. Ini jumlah total pakan ditambah waktu tebar berarti 94 kilo 963. Saya copy dulu biar saya jangan lupa. Terus tadi populasi ikan 793. Kita bagikan. Oke, ini FCR 1 itu hanya perkiraan. Jadi nanti bakal finishnya waktu kita panen. Nah, ini ada perkiraan. Oke, mudah-mudahan benar karena FCR 1 aja udah sangat bagus. Kalau dapat di bawah 1 lebih mantap. Nah, jadi nanti finishnya itu ketika kita panen aja teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harap teman-teman ngikutin aja. Teman-teman pantau untuk perkembangan kolam B dan kolam C. Kolam C nggak jadi kita sampling karena baru sembuh, jadi saya takut ikannya sakit. Nah, jadi yang kolam itu aja. Untuk yang kolam A, rasa saya nggak perlu saya sampaikan data panennya berapa peletnya. Yang jelasnya saya dapat FCR 1, lebih. Mungkin ya banyak kesalahan lah pastinya. Nah, banyak mati. Kemarin kita banyak percobaan gitu. Sok-sok inilah, sok-sok jago gitu. Coba-coba pakai soda kue, coba-coba campur, ada yang saya campur gitu untuk meningkatkan pH dan untuk menghilangkan amonia dengan cepat. Alhasil ikannya banyak mabuk jadinya. Nah, oke, jadi yang kolam itu saya gagal. Saya dapat FCR 1,2 ya kemarin, 1,18 kemarin saya hitungnya. Nah, jadi itu aja lah yang bakal saya sampaikan tentang kolam A, karena di video series ini kita fokus di kolam B dan kolam C. Nah, jadi target panen saya itu yang untuk kolam B itu di bulan 6 dan yang kolam C itu di bulan 7. Jadi saya tuh maunya itu ya teman-teman, kita setting itu dari kolam A, kolam panen sebulan, kolam B sama kolam C panen sebulan, terus kolam ini panen sebulan, kolam sana panen sebulan. Nah, jadi untuk kolam yang belakang ini sekarang ikannya udah sehat, udah gak ada mati-mati, dan rencana ini mau saya besarin aja, nggak mau dijual. Yang sana itu nanti kita akan masuk, kita masuk dulu untuk kolam A, baru nanti akan masuk di sini. Nah, jadi itu aja yang info yang mau saya sampaikan. Atau teman-teman mungkin ada saran, atau teman-teman pernah dapat ADG yang lebih dari 3, mungkin pernah dapat ADG 5. Saya pernah
ada sharing sama temen, dia dapat ADG 5, luar biasa. Mungkin ya, tapi karena dia di kolam tanah ya, jadi kontrolnya itu nggak sebaik di terpal atau di bak intensif. Nah, jadi kemungkinan benar apa enggaknya itu nanti bakalan ketahuan setelah panen total. Nah, jadi mereka lagi parsial terus. Mudah-mudahan nanti ketemu. Kalau memang bisa dapat ADG 5, nah kita harus cari tahu ini. Karena dia memang ada pakai produk kita tetap untuk bibis itu dia pakai Lactozim, Aquapit sama Promino. Itu langsung gunakan tiga-tiganya. Saya itu juga gitu, tapi karena ini sekarang stok habis, Promino saya nggak pakai lagi. Bukan nggak pakai lagi, tapi habis stok. Lactozim juga habis stok. Jadi sebulan ini saya pakai Aquapit aja. Nah, ini nanti bakalan kita tes. Next, kalau misalnya produk udah ngumpul, saya coba sekali 3. Saya akan coba di kolam B. Lalu nanti kita akan lihat perkembangannya, samplingnya seperti apa. Apakah ADG-nya naik? Nah, ini teman-teman save dan catat tentang video ini. Kita dapat ADG-nya 2,8. Nanti setelah produknya datang, kita akan coba bagaimana ADG-nya, apakah ada kenaikan apa tidak. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel Kisaran Aquaculture, selalu menggunakan produk kita, dan banyaklah. Saya bersyukur sekali nih karena dari YouTube ini, dari channel ini saya itu banyak kenal dengan teman-teman dari berbagai daerah. Kita jadi sering bertukar pendapat, bertukar pikiran. Nah, itu sangat membuat saya happy ya. Makanya saya itu ketika ada yang chat atau cerita tentang permasalahannya, itu saya senang, karena ini saya senang yang kayak gini. Nah, oke teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dulu, udah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.